Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harsono, NPM 201000016. Kelas A, Fakultas Hukum, mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Nama dosen pengampu Tuti Rastuti, SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hukum pidana untuk mengajukan ujian akhir semester untuk mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Baik, di sini adalah hukum pidana. Yang pertama adalah pengertian hukum pidana. Dalam literatur telah banyak dijelaskan pengertian dan makna hukum. Pengertian dan makna hukum pidana sebagai salah satu bidang dalam ilmu hukum. Pendefinisian hukum pidana harus dimaknai sesuai dengan sudut pandang yang menjadi acuannya. Pada prinsip secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan ius pionale dan ius boniet. Ius pionale merupakan pengertian hukum pidana objektif. Hukum pidana ini dalam pengertian menurut Mazger adalah aturan-aturan hukum yang meningkatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Pada bagian lain, Simon merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua tindakan-tindakan keharusan atau gebot dan larangan yang disebut verbot yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang kepada pelanggaran ketentuan disebut diancam derita khusus, yaitu pidana. Demikian juga peraturan yang menentukan syarat bagi akibat hukum itu. Selain itu, Pompe merumuskan hukum pidana objektif sebagai semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidana yang bersesuai. Selanjutnya adalah pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana dilakukan dengan mempelajari atau mengamati syarat, hakikat, dan tujuan dari hukum itu tersendiri, serta kepentingan manusia sebagai individu maupun insan bermasyarakat yang perlu dilindungi dan lapangan. Ilmu pengetahuan hukum pidana pengelompokan dianggap penting sebagai bahan pengkajian hukum secara sistematis dan orientasi pada independensi keilmuan dan tidak kalah kepentingan secara praktis adalah legalitas dalam penerapan hukumnya. Di sini ada pembagian hukum pidana dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan wilayah berlakunya, seperti pidana umum atau berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Terus hukum pidana lokal atau perdat atau berada untuk daerah-daerah tertentu. Yang kedua, berdasarkan bentuknya, seperti hukum pidana tertulis terdiri dari dua bentuk, yaitu hukum pidana yang dikodifikasikan, yaitu kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan atau tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri, seperti
Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana atau Korupsi, Undang-Undang Kekerasan dan Rumah Tangga, dan sebagainya. Contoh kedua, hukum pidana hukum pidana tidak tertulis. Hukum pidana atau hukum pidana adat adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Dasar hukum keberlakuannya pada zaman Hindia Belanda adalah pasal 131 is Indeshetstaatregeling atau AB Allgemeine Bepalingen van Wetgeving pada zaman UUDS pasal 32 43 ayat 4, pasal 104 ayat 1, pasal 14 ayat 13, pasal 16 ayat 2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pasal 5 ayat 1, Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1991 dalam pasal ayat 3 sub B. Selanjutnya, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. Seperti hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik beratnya pada golongan tertentu, seperti militer atau suatu tindakan tertentu seperti pemberantasan tindakan pidana ekonomi, korupsi, khususnya meliputi tindakan pidana atau desersi atau insubordinasi dalam tindakan pidana di kalangan militer, dan acara penyelesaiannya perkara pidana in absentia, pembuktian terbalik dalam tindakan pidana korupsi. Prinsip penerapan antara kedua jenis hukum pidana ini berlaku asas lex specialis droit ad lege generalis, bahwa hukum pidana Andi Sofyan Nur Aziza khusus lebih diutamakan daripada ketentuan umum. Asas ini terdapat dalam pasal 63 ayat 2 KUHP. Selanjutnya, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. Yang kedua, hukum pidana formil. Hukum acara pidana adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum dalam hal ini seperti polisi, jaksa, hakim dalam menjalankan kewajibannya untuk melakukan penyelidik, penentuan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindakan pidana. Selanjutnya di sini ada sifat hukum pidana. Sebagaimana hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau masyarakat umum. Apabila diperinci sifat hukum publik disebut dalam hubungannya dengan hukum pidana, maka akan ditemukan ciri-ciri hukum publik sebagai berikut. Yang pertama, mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Yang kedua, kedudukan penguasa negara adalah lebih tinggi dari orang per orang. Yang ketiga, penuntutan seorang yang telah melakukan suatu tindakan pidana tidak bertanggung kepada per orang.
yang merugikan, melainkan pada umumnya negara atau penguasa wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Selanjutnya adalah sumber hukum pidana. Nah, secara umum hukum pidana dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum, yakni yang pertama KUHP atau Wetboek van Strafrecht sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia, terdiri atas 3 buku KUHP, yaitu buku 1 bangunan umum, yang kedua tentang kejahatan, yang ketiga tentang pelanggaran. Ada beberapa jurisprudensi yang memberikan makna atau kaidah hukum tentang istilah dalam hukum pidana. Misalnya, perbuatan apa saja yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dirumuskan pasal 351 KUHP, yang dalam perumusan pasal hanya menyebut kualifikasi atau sebutan tindak pidananya tanpa menguraikan unsur tindak pidananya. Dalam salah satu jurisprudensi dijelaskan bahwa terjadi penganiayaan dalam hal terdapat perbuatan kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, dan luka pada orang hukum pidana lain. Selain itu, pasal 351 ayat 4 KUHP menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain, mengandung jurisprudensi kaidah hukum tentang hilangnya sifat melawan hukum perbuatan, yakni bahwa suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum, bukan hanya berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum, sebagaimana misalnya 3 faktor, yakni negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani, terdakwa tidak dapat diuntungkan. Di sini adalah rangkuman. Yang pertama, hukum pidana adalah keseluruhan hukum yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau yang dilanggar, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tindak pidana atau hukum pidana material. Selanjutnya, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagai yang telah diancamkan, atau pertanggungjawaban pidana atau hukum pidana material. Selanjutnya, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil. Selanjutnya, pembagian hukum pidana dapat dibedakan atas hukum pidana umum dan hukum pidana lokal, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis, dan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, dan hukum pidana material dan hukum pidana formil.
Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Mungkin sampai sini saja. Billahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.